Ya, mantap. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini di pagi yang kalau di tempat saya ini tadi ada hujan Bapak Ibu. Jadi pagi-pagi ditambah hujan, aduh luar biasa ini. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu mau meluangkan waktunya ini untuk mengikuti kegiatan penulisan artikel ilmiah berbasis sistematik literatur review yang diselenggarakan oleh LP2M. Eh, Bapak Ibu yang kami banggakan, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pelatihan yang sangat bermanfaat ini. Dan kegiatan pelatihan ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para dosen peneliti dalam menghasilkan artikel ilmiah yang berkualitas tentunya. Khususnya melalui pendekatan sistematik literatur review atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah SLR ya Bapak Ibu. Jadi metode SLR ini sangat penting karena memberikan semacam apa ya landasan ilmiah yang kuat Bapak Ibu dan bisa dipertanggungjawabkan dalam menyusun kerangka penelitian maupun artikel publikasi. Di sesi pertama ini atau di minggu pertama ini kita akan bersama-sama mendalami materi tentang tools atau maaf, tools untuk mencari dan menganalisis literatur ilmiah serta manajemen referensi dan anotasi dokumen. Sehingga nanti tools yang akan kita gunakan itu Mendeley yang pertama ya Bu Evi, kemudian menggunakan tools Publish or Perish seperti itu. Nanti kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara menggunakan kedua tools tersebut. Nah, kemudian selanjutnya pada materi ini tentu saja akan membantu kita memahami berbagai perangkat dan aplikasi yang tadi sudah disebutkan untuk bisa mempermudah proses seperti penulisan literatur ilmiah gitu ya secara efisien tentu saja, kemudian mengelola referensi dengan lebih rapi, kemudian melakukan anotasi dan lain sebagainya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan, Bapak Ibu. Jadi nanti selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri kita, Ibu Evi Dewi Sri Mulyani MKOM. Dan barangkali kita semua sudah kenal dengan Bu Evi, jadi tidak usah saya bacakan lagi untuk kurikulum kita beliau seperti itu. Itu barangkali Bapak Ibu. Nanti untuk daftar hadir akan saya share nanti di kolom chat di pertengahan kegiatan acara. Seperti itu. Nanti akan saya ingatkan untuk mengisi eh, daftar hadirnya seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada narasumber kita Ibu Evi Dewi Sri Mulyani MKOM. Kami persilahkan. Baik, Pak Febri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Wilujeng Enjing. Waalaikumsalam. Bujang Enjing Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan anjing, Mbak Epi. Wilujeng Enjing, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon izin dulu. Di sini ada Bunda ya, Ibu Sri, ada yang sudah hadir. Terima kasih dan kepada para senior-senior yang penelitiannya sudah sangat ya kita tidak ini lagi ya. Ada Pak Nasruddin di sini. Selamat pagi semuanya, Pak. Kemudian saya sapa dulu ya para para suhu yang sebetulnya apa sudah banyak penelitian yang mereka di bidangnya masing-masing yang sudah terbit di jurnal-jurnal internasional. Dan mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya izin bukan bermaksud untuk menggurui barangkali Bapak Ibu. Saya bermaksud di sini untuk sharing saja terkait dengan tools-tools saja yang bisa kita manfaatkan terkait penulisan penelitian atau penulisan SLR Bapak Ibu. Walaupun di sini memang Bapak Ibu sebelumnya ya terkait dengan
publikasi yang berjenis SLR. Mungkin saya pribadi memang belum pernah publikasi apa namanya yang berbentuk SLR, Bapak Ibu. Tapi tools-tools ini biasa mungkin kita bisa gunakan sehari-hari untuk penelitian-penelitian, kebutuhan penelitian-penelitian yang SLR barangkali Bapak Ibu gitu. Nah, beberapa teknik itu bisa kita gunakan baik penelitian yang SLR maupun yang non SLR gitu. Ya sebetulnya sudah kita ketahui bersama barangkali Bapak Ibu ya dan rasakan bersama untuk publikasi apalagi di jurnal-jurnal internasional begitu ya Bapak Ibu. Eh, ya kita eh, harus ada yang memotivasi sebetulnya gitu ya Bapak Ibu ya untuk publikasi itu gitu ya terutama kalau misalkan kita terbit mau publish di jurnal internasional ya mungkin selain kosnya yang lumayan begitu karena mungkin tidak ada kebutuhan lain-lain gitu kayaknya mungkin motivasi kita uh, berkurang untuk bisa publish-publish di jurnal-jurnal internasional gitu. Dan adapun kita menulis melakukan penelitian itu contohnya motivasinya untuk pemenuhan BKD dan lain sebagainya gitu. Padahal memang uh, kita selaku dosen itu selain selaku pengajar ya selaku peneliti gitu Bapak Ibu barangkali seperti itu. Tapi di sini alhamdulillah terima kasih kepada LP2M yang sudah memfasilitasi kita semua selaku dosen. Hari ini kita bisa sharing di sini barangkali dengan kegiatan ini kita apa namanya ada bertambah motivasinya gitu barangkali Bapak Ibu ya, terutama yang untuk kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan selain non BKD yaitu untuk peningkatan jabatan fungsional terjadi. Bapak Ibu. Nah, di sini hanya saja mungkin ada beberapa untuk di penulisan SL ini atau kita tool-tool yang kita gunakan hari ini itu mungkin ada plus minus ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas mungkin. Baik, untuk sekarang di pertemuan minggu ini kita akan berkait membahas tentang berkaitan dengan apa namanya menganalisis literatur begitu ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya izin untuk share screen dulu barangkali Bapak Ibu. Jadi, izin Bapak Ibu, apakah sudah tampil untuk slide-nya? Sudah, Bu Sudah Evi aman. terlihat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, mungkin sini saya akan sharing untuk tools-tools yang berkaitan dengan pekerjaan kita di penelitian. Nah, terutama hari ini untuk mencari dan menganalisis literatur ilmiah dan memanajemen referensi dan anotasi dokumen. Bapak Ibu, bentar. Nah, barangkali Bapak Ibu kita mengenal dulu apa namanya jenis-jenis publikasi yang bisa kita lakukan terkait dengan penelitian ilmiah ya Bapak Ibu. Di sini sebetulnya bukan hanya jurnal mungkin atau SLR, tapi bisa kita lakukan publikasi itu eh, apa selain jenis-jenisnya selain SLR dan jurnal yang biasa kita eh, lakukan gitu Bapak Ibu. Nah, di sini yang sudah sering kita lakukan ada artikel jurnal, kemudian proceeding ya Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi dengan proceeding, di mana kalau proceeding itu biasanya dipublikasi melalui diseminasi di konferensi-konferensi atau seminar nasional maupun internasional. Kemudian ada tesis dan disertasi, kemudian berbentuk buku akademik, laporan penelitian. Kemudian ini ada literatur review atau SLR. Kemudian ada berbentuk white paper atau technical paper, ada berbentuk data paper, studi kasus, dan editorial atau opini. Nah, di sini barangkali Bapak Ibu untuk artikel jurnal dan proceeding sudah tidak asing lagi, tesis juga mungkin Bapak Ibu. Nah, di sini di LP2M ini mencoba untuk mengangkat bagaimana kita mempublikasi
penelitian ini itu yang berbentuk SLR. Di mana untuk SLR ini kita mencoba untuk melakukan rangkuman atau analisis riset yang sudah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya atau terdahulu begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Nah, sebagaimana mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sistematik literatur review atau yang disebut dengan SLR ini, eh, itu ada tahapannya gitu ya Bapak Ibu, ada tahapannya bagaimana kita membuat sebuah sistematik literatur review gitu. Beda dengan literatur review aja. Kalau sistematik literatur review di sini ada metodenya yang langkah-langkahnya yang secara ilmiah kita lakukan gitu Bapak Ibu. Yang biasa mungkin ada 7 tahapan, Bapak Ibu, tapi di sini saya apa namanya coba diuraikan. Ada 12 tahapan, Bapak Ibu, uraiannya. Riset tulisan, klik protokol, riset literatur, screening, data extraction, analis data, sintetis dan interpretation result, kemudian visualization, writing paper-nya, kemudian sampai ke publikasi dan review begitu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sebagaimana yang apa namanya topik yang diangkat di pelatihan hari ini yaitu tool gitu Bapak Ibu ya. Tool di sini barangkali Bapak Ibu manfaatnya untuk apa? Jadi kalau mungkin dulu kalau tidak ada alat atau tool atau aplikasi yang bisa kita membantu mereview atau melakukan literatur review. Nah, untuk zaman sekarang Bapak Ibu tool-toolnya sudah banyak Pak Ibu. Jadi sebetulnya kalau kita mau explore itu banyak. Dan saya sudah nanti di bawah itu ada link-link dan kita akan coba ya Bapak Ibu link-link yang bisa membantu kita untuk membantu melakukan SLR. Cuman untuk pertemuan saat hari ini itu sampai tidak enggak belum sampai mapping ya. Nanti mungkin mapping itu akan disampaikan minggu depan oleh Pak Hatma begitu Pak Ibu. Uh, nah di sini untuk tool-toolnya itu Bapak Ibu ada yang non AI dan yang berbasis AI barangkali Bapak Ibu. Jadi terus kemudian toolnya ada yang di download, ada yang online nanti Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal tinggal dicoba aja plus minusnya seperti apa. Karena masing-masing tool itu memiliki plus dan minus Bapak Ibu. Jadi apa namanya dan tool itu terutama yang mungkin online atau berbasis web yang sorry berbasis AI itu ada yang berbayar dan tidak berbayar Bapak Ibu. Nah mungkin hari ini kita akan coba memanfaatkan tool-tool yang uh, free atau gratis ya Bapak Ibu yang bisa kita explore untuk membantu apa namanya penyusunan SLR ini begitu Bapak Ibu. Adapun nanti Bapak Ibu kalau sudah uh, enak gitu menggunakan tool tersebut, nanti Bapak Ibu bisa upgrade atau bagaimana begitu ya, supaya fitur-fitur uh, yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu pun bisa maksimal di tool-tool tersebut begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk saya akan memperkenalkan tool-tool yang dipakai untuk tahapan SLR ini, Bapak Ibu, dari mulai research question sampai dengan publication and review. Nah, pertama dalam melakukan identifikasi pertanyaan penelitian, itu biasanya hal pertama yang dilakukan ketika kita akan menyusun SLR, tapi bukan hanya SLR barangkali Bapak Ibu ya, tapi di sini untuk penelitian biasa pun kita pasti yang pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi pertanyaan penelitian itu seperti apa, research questionnya seperti apa, gitu, merumuskan pertanyaan penelitiannya seperti apa. Dan di sini untuk SLR itu harus secara sistematis. Nah, tool-tool di sini Bapak Ibu bisa menggunakan MindMeister, Xmind, Miro atau di sini ada fungsinya ya Bapak Ibu. Adapun untuk membuat peta konsep atau topik untuk mata area penelitian, Bapak Ibu bisa menggunakan MindMeister atau Xmind, Miro. Nah, kemudian untuk melihat tren penelitian dan keterkaitan antar topik, Bapak Ibu bisa menggunakan Google Trends, Scopus Preview. Memang kalau untuk Scopus, Bapak Ibu, beberapa fitur itu kita nggak bisa akses kalau bukan apa namanya kita berlangganan anggota Scopusnya gitu, terutama institusinya gitu. Jadi uh, terbatas di sana. Tapi kalau sudah berlangganan, Bapak Ibu akan merasakan fitur-fitur yang lumayan apa namanya yang sangat bermanfaat sekali karena yang literaturnya itu diambil dari Scopus langsung. Kemudian ada connected paper. Nah, itu untuk melihat tren ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk membantu eksplorasi ide awal dan menyusun pertanyaan riset awal itu kita bisa gunakan ChatGPT atau Research Rabbit.
Kita akan coba riset rabbit ya Bapak Ibu. Kalau ChatGPT mungkin Bapak Ibu sudah nggak asing lagi. Bapak Ibu apa namanya sering menggunakan ChatGPT begitu. Hanya saja mungkin di sini yang harus kita perhatikan ketika menggunakan ChatGPT yaitu promptingnya gitu. Ketika melakukan apa memberikan prompt kepada ChatGPT itu karena itu akan berpengaruh terhadap hasil Bapak Ibu, hasil pencarian daripada atau jawaban daripada ChatGPT begitu. Nah, kemudian riset rabbit di sini juga banyak membantu nanti Bapak Ibu sampai mapping pun sebetulnya bisa untuk riset rabbit gitu. Nah, di sini riset rabbit ataupun nanti ada itu ada ininya Bapak Ibu kita bisa melihat apa namanya mappingnya juga bisa kita lihat di sini. Baik Bapak Ibu, kemudian yang kedua, nah langkah yang kedua dalam penyusunan XLR biasanya pembuatan protokol dan kriteria seleksi. Nah di sini untuk membuat rencana kerja yang sistematis dan kriteria inklusi atau eksklusi. Nah, Bapak Ibu, fungsinya apa? Di sini ada tool, Prisma Checklist, kemudian Cochrane Handbook. Di sini untuk panduan standar internasional penyusunan SLR. Oh iya Bapak Ibu, mohon maaf. Untuk apa pempublikasian SLR itu biasanya tidak belum tentu semua jurnal bisa menerima apa tulisan atau artikel yang berbentuk SLR. Jadi mungkin sebaiknya kita eh, apa komunikasikan dulu dengan jurnal tersebut apakah menerima SLR atau artikel yang berbentuk SLR atau tidak begitu Bapak Ibu. Eh, karena saya pernah apa namanya pernah melakukan seperti itu juga gitu. Saya coba tanya apakah jurnalnya kebetulan jurnal itu jurnal Sinta 2 begitu bisa uh, untuk SLR atau tidak. Nah, itu ada yang menjawab tidak, ada yang ya begitu Bapak Ibu. Jadi kita sebaiknya konfirmasi dulu ke pengelola jurnalnya apakah menerima artikel yang berbentuk SLR atau tidak begitu Pak Ibu. Nah, kemudian untuk menulis dan berbagi protokol penelitian, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan Google Docs atau Notion atau Overleaf. Nah, kemudian untuk menyimpan kriteria seleksi dan metadata daripada apa namanya literatur kita itu kita bisa menggunakan Excel, Bapak Ibu atau Google Sheet gitu. Bentuknya bisa CSV, Excel dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga kita search literatur. Nah, di sini kita melakukan strategi bagaimana mencari pencarian literatur tersebut, yaitu apa Bapak Ibu menelusuri publikasi yang relevan dari database akademik tentunya gitu Pak Ibu. Nah, di sini dalam pencarian literatur mungkin kalau belum ada tool ya repot juga mungkin kita dulu pernah hanya mungkin pakai Google Scholar gitu ya Bapak Ibu ya search apa namanya si keywordnya apa, kata kuncinya seperti apa, nah kemudian baru keluar. Itu kita manual begitu ya Pak Ibu untuk apa pencariannya begitu. Uh, nah di sini kita bisa ada beberapa tool yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Ya, contoh sumber utama untuk fungsi sumber utama artikel ilmiah peer review itu bisa dengan menggunakan database akademik yaitu langsung ke Scopusnya atau IEEE Explorer, Science Direct, Springer Link atau PubMed itu langsung ke sumber utama artikel ilmiah peer review-nya Bapak Ibu. Atau dengan menggunakan Google Scholar yang sudah biasa kita lakukan ya Bapak Ibu itu pencarian literatur yang umum. Nah, di sini ada publish or queries untuk mengambil data dari data citasi dan metadata dari Google Scholar. Jadi Bapak Ibu, publish or queries ini yang akan kita coba untuk apa namanya pakai. Kenapa? Ya selain di publish or perish ini kita bisa langsung apa namanya collect literatur tersebut atau artikel tersebut. Nah sumbernya bukan hanya dari Google Scholar, bisa dari Scopus dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Kemudian untuk menemukan artikel yang berkaitan secara topik atau citasi, kita bisa gunakan connected paper atau riset rabbit. Riset rabbit masih itu sampai mapping udah lengkap sih sebetulnya nanti Bapak Ibu ya bisa dipakai. Makanya di sini sampai ke menulis publikasi yang relevan, connected papers, riset rabbit itu apa namanya bisa gitu Bapak Ibu ya. Nah, cuman mereka nanti berbasis AI. Nanti saya akan sharing juga ya Bapak Ibu yang berbasis AI itu alangkah mudahnya sekali Bapak Ibu ya. Bisa dengan satu kali klik, dua kali klik itu kita bisa ketahuan mappingnya seperti apa. Tinggal tapi tetap itu kembali lagi kepada kita Bapak Ibu, pekerjaannya tetap dikembalikan lagi kepada kita untuk menganalisis atau memfilter paper-paper mana yang sesuai dan relevan gitu untuk dijadikan bahan literatur review kita begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini tool itu hanya membantu gitu, asisten, hanya apa namanya uh,
apa ya co-pilot kita lah gitu dalam melakukan penelitian gitu. Tetap pada akhirnya kembalinya ke kita nanti untuk proses itu Bapak Ibu. Kemudian dilakukan seleksi tadi atau screening dan eligibility di sini untuk menyaring artikel berdasarkan relevansi dan kualitas. Nah, tadi Bapak Ibu yang sudah di itu tetap harus di screening lagi Bapak Ibu harus di apa ya, harus kita nah itu eh, tool yang tadi itu membantu kita untuk collect. Kemudian untuk men-screening itu memang apa namanya ada beberapa tool juga bisa membantu screening, hanya tetap kembali lagi ke kita begitu Bapak Ibu kembali lagi kita nanti untuk apa namanya melakukan atau mengeksplorasinya seperti apa begitu Bapak Ibu. Nah di sini ada beberapa tool yang bisa kita pakai Bapak Ibu. Ada yang berbasis AI itu Ryan AI, kemudian apa namanya confidence observer atau AS review untuk memfasilitasi proses review sistematis dan mendeteksi duplikasi gitu. Kemudian Mendeley atau pakai Zotero atau EndNote, mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan apa saja itu bisa Bapak Ibu ya, baik pakai Mendeley atau Zotero atau EndNote itu bisa Bapak Ibu. Itu untuk manajemen referensi, penghapusan duplikat dan anotasi PDF. Nah, itu bisa dilakukan di itu. Jadi kalau misalkan saya pakai Jotero, saya pakai Mendeley, jadi masalah Bapak Ibu ya sama aja. Kemudian udah ya Bapak Ibu, Ryan AI. Kelima yaitu ekstraksi data. Data extraction ini untuk mengambil informasi penting dari studi yang terpilih Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa menggunakan Bapak Ibu beberapa tools, cuman untuk ekstraksi data ini kembali lagi yang berbasis AI sebetulnya bisa kita lakukan di Research Rabbit ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan Excel, Pak Ibu ya. Uh, apa Bapak Ibu mau, nanti mau apa namanya mau membuatnya dibuatkan Excel, kemudian nanti ada apa namanya kolom-kolom yang bisa kita tambahkan atau kurangkan itu bisa Bapak Ibu ya. Untuk metode hasil kan biasanya kalau kita apa literatur review itu biasanya banyak hal atau banyak uh, bukan topik banyak hal-hal yang harus kita catat ya. Misalkan apa Bapak Ibu penulisnya, tahun berapa, terbitnya, metodenya, hasilnya, mungkin seperti itu. Nah, mau menambahkan lagi bisa. Kemudian untuk coding data, kualitatif dan tematik bisa menggunakan Invivo, Atlas TI, dan Max X, ya. XQDA, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ekstraksi dan analisis otomatis untuk data kuantitatif bisa menggunakan Python, Bapak Ibu. Ada nanti yang lebih ya yang lebih ini sih memang menggunakan Excel ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk menganalisis selanjutnya adalah menganalisis dan sintetis data, yaitu mengidentifikasi pola, tren, dan kesimpulan. Nah, di sini nanti kalau saya mungkin hanya sampai hari ini sampai tahap 5 ya Bapak Ibu, untuk tahap 6 dan selanjutnya itu nanti ada Pak Hatma, terutama di bagian ini yaitu analisis dan sintesis data. Bapak Ibu nanti bisa gunakan post viewer, bibliometrik, site space gitu untuk analisis bibliometrik. Untuk analisis tematik, terus dari kualitatif ada Vivo, Atlas TI. Untuk visualisasi data dan analisis statistiknya pakai R atau Python, Pak Ibu ya. Kemudian analisis pembuatan grafik time-nya bisa menggunakan Excel, Tableau, atau Power BI. Itu tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian tahap ketujuh, selection interpretasi hasil. Nah, di sini ada toolnya juga, Bapak Ibu. Kemudian visualisasi dokumentasi. Ini pakai Postgres juga bisa untuk visualisasi hubungan antar literatur. Kemudian penulisan dan pelaporan nanti Bapak Ibu, penulisan penelitiannya nanti Bapak Ibu bisa toolnya menggunakan Mendeley atau Zotero, EndNote bisa ya Bapak Ibu ya. Grammarly, Openleaf, kalau Bapak Ibu mau menggunakan LaTeX. Kemudian, nah jangan kita untuk apa namanya melakukan penulisan ini ya kita gunakan ChatGPT boleh, yang lainnya juga boleh Bapak Ibu, tapi kita gunakan sebagai writing assistant aja. Jadi sebagai asisten aja Bapak Ibu, karena kita, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya ChatGPT dan semacamnya itu masih banyak kekurangannya lagi dan perlu kita validasi kembali kebenaran-kebenarannya. Kemudian tentang apa namanya kalau Bapak Ibu mendapatkan sumber atau referensi dari sana perlu dicek juga di validasi. Jadi kita gunakan ChatGPT tersebut untuk manfaatkan sebagai writing assistant aja, Bapak Ibu. Kemudian publikasi dan review publikasi hasil dan melakukan validasi. Bapak Ibu bisa dipublikasinya melalui AJS
UJS dari beberapa jurnal yang apa namanya UJS ataupun non UJS bisa ya Bapak Ibu. Kemudian Turnitin membantu kita memeriksa plagiarisme, Publon kalau riset gate untuk kebaikan dan memantau publikasi gitu Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ada link-link tool ya Bapak Ibu yang akan kita pakai Bapak Ibu. Di sini ada Mendeley, ada Zotero. Bisa pilih salah satu aja Bapak Ibu. Boleh pakai Mendeley, boleh pakai Zotero. Nah, di sini nanti saya akan gunakan Mendeley ya Bapak Ibu. Oke, kemudian ada Harsing.com ini untuk publish or perish. Jadi Bapak Ibu yang belum punya filenya, Bapak Ibu bisa diklik aja link toolnya di situ. Kemudian bisa di-download. Ini free Bapak Ibu ya. Ada yang pakai ini kan untuk Windows, nanti Bapak Ibu ada satu lagi misalkan untuk iOS ya Bapak Ibu, silakan. Kemudian, nah ini ada Reset Rabbit aplikasi, kemudian Connected Paper, Elicit, SciSpace, dan Bapak Ibu kita akan coba ya Bapak Ibu untuk melakukan tadi tahapan 1 sampai 5 dulu barangkali ya Bapak Ibu. Baik, mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu sebelum saya apa namanya melakukan demo demo apa namanya dimulai dari ya coba membuka publish or perish yaitu di sini untuk pencarian literatur barangkali Bapak Ibu begitu. Nggak ada yang mau ditanyakan dulu barangkali Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu pilih ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke teknis ya Bu Evi ya. Ya Pak, kita masuk ke Harsing or perish siapa? Izin saya share dulu ini Bu, yang link tools-tools Ya, barusan ke kolom chat, ke chat siap. lagi, ke kolom chat. Nah, ini Bapak Ibu sudah saya sertakan di kolom chat link tadi yang ada pada paparan yang disampaikan oleh Bu Evi. Dari mulai Mendeley, Zotero, Harzing, Publish or Perish ya, Research Rabbit dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, eh, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di tengah-tengah juga boleh ya Bapak Ibu langsung saja barangkali ya Pak Febri ya supaya tidak lupa begitu. Baik Siap, Bu Bapak Evi. Ibu, ya ini tampilan untuk Harsing, Publish or Perish yang kita gunakan untuk mengumpulkan literatur atau koleksi papernya yang berkaitan dengan tadi apa identifikasi atau rumusan masalah atau search question yang sudah kita tentukan dari awal begitu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk Publish Paris tampilannya mungkin seperti ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah ngedownload sebelumnya juga. Silakan bisa dibuka Bapak Ibu. Bisa dari Google Scholar, dari Scopus, kemudian dari Google Scholar Profile, Semantic Scholar, kemudian Web of Science, kemudian OpenAlex, PubMed, dan dari import eksternal data. Itu bisa ya Bapak Ibu. Nah, yang barangkali Bapak Ibu yang apa namanya eh, kita akan coba dulu dengan Google Scholar. Nah, yang sudah biasa kita lakukan, misalkan di Google Scholar dengan Scopus kita akan coba ya Bapak Ibu ya. Oke, kita klik aja di Google Scholar. Di sini untuk sumbernya Google Scholar Bapak Ibu. Nah, untuk pencarian di sini Bapak Ibu bisa di sini tentukan ada
ataukah berdasarkan author, ataukah berdasarkan publication name-nya, atau dengan title word-nya, judulnya, atau dengan keyword-nya. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa pilih salah satu, boleh Bapak Ibu, misalkan berdasarkan keyword-nya aja bisa. Kemudian untuk maksimum result-nya nanti di sini, Bapak Ibu bisa batasi di sini atau mau berapa begitu Bapak Ibu tinggal tentukan saja. Nah, di sini nanti untuk pencariannya apakah termasuk citasi, paten atau hanya review artikel. Kalau review artikel, kalau untuk membuat SRL ya mau ini dimasukkan atau tidak silakan nanti Bapak Ibu karena untuk mencari apakah sebelumnya yang pernah membahas seperti itu ya itu bisa dimasukkan. Kalaupun tidak nggak usah dicek. Nah, ini untuk maksimum resultnya. Kita bisa tentukan apakah mau 50 sampai 1000 di sini bisa Bapak Ibu ya. Karena untuk percepat barangkali kita coba aja lah 50 ya Bapak Ibu ya supaya cepat. Kemudian di sini Bapak Ibu ada tahun. Nah, tahun untuk pencariannya kita juga bisa tentukan Bapak Ibu apa dari tahun berapa sampai tahun berapa begitu Pak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini contoh misalkan 5 tahun dari 2020 sampai 2025 misalkan. Oh, berdasarkan YSSN juga bisa silahkan Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan coba dengan keyword. Nah, Bapak Ibu, untuk keyword di sini, Pak Ibu silahkan karena eh, paper atau artikel yang akan kita dapati itu tergantung dari kata kunci ini, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu harus spesifik kepada kata kunci ini, apa yang akan Bapak Ibu temukan. Memang bisa beberapa kali ya, Bapak Ibu ya, karena kadang-kadang paper itu tidak apa namanya paper yang ditampilkan di sini itu kebanyakan yang aduh tidak sesuai begitu dan sebagainya. Nah, itu keywordnya coba diperbaiki aja, gitu, Pak Ibu. Nah, di sini apakah keywordnya bisa lebih dari satu? Bisa, Bapak Ibu ya. Contoh, mungkin karena di sini mohon maaf karena beda pada beda disiplin ilmu begitu ya, Bapak Ibu. Saya akan coba mencontohkan dari disiplin ilmu ya. Misalkan berkaitan dengan image enhancement atau kemudian berkaitan di sini dengan object detection dan algoritma yang akan kita apa atau metode atau teknik yang akan kita gunakan misalkan YOLO misalkan Ibu Bapak Ibu ini contoh saja yang berkaitan dengan image enhancement, object detection dan YOLO begitu Pak Ibu. Karena di sini keywordnya memang harus spesifik ke kalau tidak spesifik itu nanti pengaruh terhadap pencarian. Nah Bapak Ibu bisa saja nanti ketika di search di sini ada terjadi apa namanya error ya Bapak Ibu. Misalnya di sini masih bisa nggak ya? Bebas, Bapak Ibu. Nah, di sini eh, karena mungkin saya melakukan beberapa kali Bapak Ibu dari trafficnya di apa komputer saya nggak bisa. Nah, kita coba aja dengan ini aja Pak Ibu dari Scopus ya Pak Ibu ya. Untuk Google Score-nya saya dari Scopus saya coba. Nah, cuman kalau di Scopus nanti kalau saya kan udah connect nih Pak Ibu dengan Scopusnya begitu. Saya bisa apa selanjutnya begitu ya Pak Ibu. Kalau saya kan di sini udah connect, jadi Bapak Ibu tinggal apa namanya tinggal search aja di sini. Nah di sini barangkali Bapak Ibu, oh, maaf Pak, keywordnya saya bukan semakin banyak Pak Ibu jumlah paper yang ingin ditampilkan itu pasti semakin lama Pak Ibu ya begitu. Nah ini kalau udah mulai mencari itu seperti ini Pak Ibu.
Ini di setnya maksimum 200 ya Pak Ibu resortnya. Nah, baik Bapak Ibu, dari dari paper yang sudah terkumpul, Bapak Ibu bisa melihat di sini size-nya, paper tersebut, jumlah citasinya terhadap paper tersebut, kemudian di sini apa namanya ada rankingnya, ada autornya, dan ada titernya. Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung simpan begitu. Nah, karena kalau di sini kita bisa apa namanya, Bapak Ibu eh, bisa langsung pilih di sini sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Cuman kan di sini kita nggak bisa lihat dalamannya juga begitu sampai. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sudah ada paper yang ketahuan nggak nyambung begitu Bapak Ibu bisa unchecklist aja di sini gitu. Misalkan ada ini misalkan nggak nyambung, Bapak Ibu tinggal uncheck begitu. Ya. Walaupun ada berapa bisa di unchecklist. Misalkan seperti itu Pak Ibu ya, unchecklistan aja. Nah kalau sudah Pak Ibu tinggal di save aja resultnya. Yaitu Bapak Ibu bisa simpan di sini, bisa disimpan dalam bentuk CSV, dalam bentuk BTEC, dalam bentuk CRIS, JSON, dan lain sebagainya. Nah, supaya kita bisa olah di Mendeley, Pak Ibu, di Mendeley itu bisa RIS atau BibTeX, eh, itu bisa ya Pak Ibu. Kita pilih salah satunya aja, yang RIS aja ya Pak Ibu ya. Kita aja sebagai RIS. Nah, Bapak Ibu, ini kita download, misalkan apa namanya, artikel referensi aja ya Pak. Kita bikin folder di mana Bapak Ibu inginkan. Kemudian kita kasih ini untuk file defaultnya namanya pop site. Bapak Ibu bisa nanti ganti ya misalkan referensi, tinggal di save aja. Ini bentuknya udah kita simpan RIS. Nah, cukup mudah Bapak Ibu menggunakan publish or perish untuk collect uh, artikel begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau ingin apa namanya menggunakan source yang lain silakan. Next ini. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, barangkali Bapak Ibu tadi di Publish or Perish, kita akan coba ke Mendeley untuk membuka atau manajemen artikel yang sudah kita tadi collect. Ya, Bapak Ibu, kita coba untuk membuka Mendeley-nya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ini mungkin Mendeley desktop ya, Bapak Ibu. Tes. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini bisa buatkan folder
Halo, Pak Evi. Nah, sepertinya ada kendala ya, Bapak Ibu. Kita tunggu dulu Bu Evi terhubung kembali. Punten Pak, tos ya sampai jaringan Nana Oh iya, luput di dia hujan. kirain saya tadi Bu. Udah. Oh ya, Iya, Bapak Ibu sudah Bu, punten. sudah terhubung Udah ya, kembali Bu. bisa. Ya, saya ini apa namanya ganti koneksi Pak. Oh Balik iya, siap. ya deh. Mangga Bu, bisa di-share Ya, screen lagi Bu. ya, oke Pak, Bapak Ibu hapuntenna. Ya, di dia hujan, menten ya, no. Ya, Bapak Ibu. Ini tampilan Mendeley. Tadi kita sudah import. Barangkali saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu ya. Tadi ke apa namanya jaringannya kurang bagus. Ya, tadi saya simpan di download referensi satu ini Bapak Ibu tinggal ada aja. Oke, Bapak Ibu kita tunggu. Ya, Pak Ibu kalau sudah muncul, nah ini tadi yang sudah kita collect dari publish or perish ya Bapak Ibu. Eh, cuman mungkin tiap jurnal itu, Pak Ibu, apa namanya, ada informasinya yang kurang lengkap begitu ya, Pak Ibu. Nah, contoh di sini untuk autornya gitu. Nah, kita bisa fix dulu, lakukan fix dulu terhadap apa namanya paper-paper ini, Pak Ibu, dengan cara klik kanan update detail, Pak Ibu ya. Nah, untuk mengupdate detail daripada paper ini. Nah, contoh ini ya, Pak Ibu, yang ini kan autornya tidak lengkap, Bapak Ibu bisa klik kanan, update detail. Atau Bapak Ibu, kalau papernya banyak, karena kalau kita berbicara SLR pasti papernya banyak ya Bapak Ibu, kontrol aja, klik kanan, update detail. Biarkan bekerja dulu, ini agak lama selesai. Gitu. Nah, ini detailnya bisa muncul nanti. Gitu. Oke, Pak Ibu. Nah, sambil menunggu yang lainnya, nah, yang lainnya terupdate, Bapak Ibu, untuk informasinya. Nah, ini kita bisa klik salah satu jurnal di sini. Ini informasi jurnalnya, detail jurnalnya ada di sini, Pak Ibu. Nah, ini biasanya kalau kita ingin melihat isiannya, kita bisa double klik aja nanti di sini, Pak Ibu ya. Cuma nanti kan jurnalnya ada yang free, yang uh, resource, dan ada yang berbayar, Bapak Ibu. Biasanya kalau yang berbayar, apa namanya, kita nggak bisa ini ya Pak Ibu lihat isinya begitu. Baik, kita lihat apakah sudah selesai belum ya Pak Ibu ya. Saya masukkan tadi 200 paper di sini, belum terupdate semua. Nah, Bapak Ibu kembali lagi ke detail di sini. Bapak Ibu, nah ini informasi dari jurnal tersebut, nama jurnalnya, tahun terbitnya, volume, isu, abstrak, dan sebagainya. Nah, lengkap dengan URL-nya Bapak Ibu. Jadi jurnal yang kalau mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan ChatGPT, kemudian apa meminta search gitu ya Bapak Ibu, kemudian ada link-link tersebut, ya, Bapak Ibu bisa diperiksa link tersebut apakah memang artikel itu benar adanya atau tidak begitu. Dan kalaupun misalkan bisa bisa terdownload Bapak Ibu, itu belum tentu isinya sama gitu. Belum tentu isinya valid dan belum tentu isinya benar begitu. Nah, Bapak Ibu bisa nanti cek cek apa namanya artikel-artikel tersebut. Nah, kalau misalkan kan biasa kita kolek itu banyak gitu ya Bapak Ibu ya gitu. Langsung kan males tuh kalau kita satu-satu. Nah, Bapak Ibu bisa bantu dengan Mendeley di sini untuk apa namanya mendeteksi jurnal-jurnal yang tidak eh, valid begitu Bapak Ibu. Nah, ini sampai dengan kalau misalkan ada filenya itu biasa disertakan filenya di sini. Baik, kita cek dulu Pak Ibu, sebenarnya sudah selesai. Nah, kita coba salah satunya di sini.
kita coba dengan double klik untuk apa namanya search. Nah, ini Bapak Ibu, contohnya jurnal ini kita nggak bisa akses kecuali akses PDF-nya via institusi yang sudah berlangganan Bapak Ibu ya. Cuman kita bisa mensitasi sih sebetulnya ya. Untuk ini dilihat dari apa abstrak aja mungkin Bapak Ibu di sini gitu ya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu kalau untuk mensitasi bisa ya. Hanya tidak bisa lihat isinya hanya melalui abstrak aja begitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk apa namanya pengelolaan di Mendeley. Nanti Bapak Ibu, Mendeley ini juga kita bisa gunakan dalam penulisan ya Bapak Ibu, penulisan artikelnya begitu untuk citasi dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali Bapak Ibu yang bisa kita gunakan antara dua tool ini yaitu Publish or Perish dengan Mendeley untuk collect ya untuk kolek dan di sini kita memperbaiki anotasi data artikel kita begitu ya. Walaupun misalkan ada yang salah ya tetap kembali lagi Bapak Ibu walaupun sudah kita lakukan update. Nah di sini barangkali ada jurnal-jurnal yang memang tidak tidak apa namanya ada yang salah gitu untuk detailnya Bapak Ibu bisa perbaiki di sini. Karena tetap kita harus mengecek validasi daripada jurnal tersebut, artikel tersebut begitu. Itu barangkali Bapak Ibu. Jadi untuk apa namanya untuk mengecek dan memanajemen literatur kita itu bisa menggunakan metode di sini dari yang sudah tadi kita kolek untuk literaturnya itu barangkali Bapak Ibu. Nah itu penggunaan publish or perish dengan Mendeley Bapak Ibu. Nah selanjutnya saya juga akan coba mengenalkan ya Bapak Ibu. Saya stop share dulu untuk tuh yang lain sebagaimana saya sampaikan tadi Pak Ibu. Pak Ibu bisa coba nanti dibuka untuk eh, tiga tool yaitu Research Rabbit, Connected Paper, dan Site Space ya Bapak Ibu. Oke, saya share screen dulu. Baik, Pak Ibu untuk ada yang sudah menggunakan sebelumnya tool-tool ini begitu Bapak Ibu nanti bisa sharing gitu. Untuk video-video tutorialnya itu sudah saya share Bapak Ibu link di materi di materinya ada linknya yang nanti di-share oleh Pak Febri. Nah itu Bapak Ibu silahkan dicoba aja begitu ya karena di dalam video tutorialnya saya ngambil dari beberapa video di YouTube itu sudah sangat jelas sekali gitu Bapak Ibu ya untuk penggunaan tool-tool ini. Baik Bapak Ibu di sini ada dua tool yang akan kita bahas. Sebentar saya geser. Di sini ada Research Rabbit dan Connected Paper. Nah, di sini ada dua apa namanya? Ada dua tool di mana masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Research Rabbit itu free, Bapak Ibu, ya. Connected Paper itu nanti untuk hasil yang powerful itu Bapak Ibu bisa lakukan ambil yang pro yang berbayar begitu Pak Ibu. Baik, kita coba aja yang free aja dulu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada Research Rabbit. Bapak Ibu sebetulnya menggunakan Research Rabbit dan Connected Paper ini juga bisa nantinya sampai dengan mapping dan sebagainya begitu Bapak Ibu. Cuman saya untuk lengkapnya nanti dengan minggu depan dengan Pak. Hanya di sini saya coba akan menjelaskan sedikit aja. Baik Pak Ibu. Nah, di Riset Rabbit, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah buka Riset Rabbit. Bapak Ibu bisa join dulu atau login dulu atau sign in, sign up yang belum pernah. Bapak Ibu gunakan Google aja yang lebih cepat ya Bapak Ibu. Silahkan. Kalau sudah, nanti kita bisa masuk ke sini. Pak Ibu. Bisa masuk ke sini. Nah, di sini Bapak Ibu
Untuk riset Rabbit ini bisa connect kalau Bapak Ibu yang menggunakan Zotero ini bisa langsung connect dengan Zotero-nya begitu. Kalau yang Mendeley yang menggunakan Mendeley bisa nggak? Bisa, cuman kita harus uploadnya tadi dari hasil apa namanya eh, collecting paper papernya dari Mendeley di save dulu, kemudian berbentuk RIS boleh nanti diupload di sini bisa ya Pak Ibu. Baik, oke, sorry Pak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada collection, di sini new collection, dan di sini ada collection Pak Ibu. Nah, untuk collection di sini kita coba tambahkan, Bapak Ibu bisa lewat sini atau lewat sini Bapak Ibu. Misalkan kita bisa kasih nama latihan. Oke, Pak Ibu. Nah, di sini. Nah, kalau sudah ada collectionnya, nah di sini Bapak Ibu nanti muncul ini ada add paper. Add paper di sini Bapak Ibu nanti bisa tambahkan artikelnya lewat sini. Tinggal diklik add paper di sini Bapak Ibu bisa melalui kalau yang tadi connect dengan Zotero bisa connect Zotero. Kalaupun tidak, Bapak Ibu bisa sebetulnya mencari jurnal langsung dari sini Pak Ibu. Jadi apa namanya tidak perlu kita harus punya artikelnya dulu. Nah, tapi kita nyari pun di sini bisa Pak Ibu. Jadi dari awal nyari di sini bisa Pak Ibu sebetulnya di riset Rabbit itu. Tapi kalau kita tadi sudah pernah coba nyari di Publish or Perish, Bapak Ibu, kita tinggal upload aja filenya di sini. Nah, tadi kalau Bapak Ibu simpannya dalam bentuk RIS, berarti plus RIS. Kalau disimpan dalam bentuk BTEX, berarti Bapak Ibu tambahkan BTEX gitu. Nah, jadi bisa di Riset Rabbit ini mau melalui pencarian dulu nyari papernya atau kita upload di sini Bapak Ibu. Nah, kita coba tadi sudah yang RIS ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini tadi kita punya maaf di download itu ada file referensi. Nah, ini berbentuk RIS, kita bisa klik di sini Bapak Ibu, kemudian kita open aja. Nah, cuman masalahnya di sini adding-nya maksimum 100 paper ya Bapak Ibu. Tadi kita download 200 paper yang bisa masuk itu 100. Itu nggak apa-apa. Kita di sini udah punya 100 paper disimpan di koleksi latihan. Pak Ibu ya, disimpan di koleksi latihan. Ini paper-papernya Pak Ibu. Nah, paper tadi yang sudah kita upload ini, anggap saja itu sudah apa namanya yang sudah kita coba filter tahap satu lah gitu intinya Bapak Ibu dilihat dari judulnya gitu ya, bisa kita dilihat di sini. Nah, kemudian kita apa yang bisa kita lakukan di Visual Rabbit yaitu mengeksplor paper Bapak Ibu, mengeksplor paper ini. Tiap paper ini kita bisa eksplor ya. Contoh misalkan apa kita cari paper yang apa namanya yang betul-betul dekat dengan penelitian kita, misalkan nah ini misalkan novel of light object detection method based on YOLO V5 Gaussian feature enhancement. Oke, Bapak Ibu kita klik aja ya. Kalau misalkan nggak tampil ya itunya, kita cari papernya yang tampil aja Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Pak Ibu. Oke, Pak Ibu, selected paper ini nggak tampil. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin cek papernya juga bisa ya Pak Ibu ya. Sini, kalau misalkan ini dari IEEE, kalau kita cek, nah ini Pak Ibu ya. Tuh. Nah, kalau ini mungkin tersedia PDF-nya, ada yang tidak tersedia PDF-nya. Baik Pak Ibu. Kita kembali ke sini. Pak Ibu. Nah, dari sini kita bisa explore. Oke, sebentar Pak Ibu. Nah, ini aja nih yang muncul ya, automatic detection. Oke, yang tadi PDF-nya nggak muncul, Pak Ibu, jadi nggak bisa diekspor. Kayak yang ini bisa diekspor kita ya, Pak Ibu ya. Nah ini. Nah, Bapak Ibu bisa explore
paper ini berdasarkan apa Pak Ibu? Di sini Bapak Ibu bisa lihat similar work-nya, kesamaan daripada apa yang dikerjakan di penelitian ini, kemudian berdasarkan referensinya dan sitasi. Ya. Nah, eh, kalau kita coba berdasarkan similar work daripada si paper ini, ada 492 berdasarkan referensi 24 dan citasi 18. Oke, Pak Ibu kita klik. Ini untuk explore papernya, Pak Ibu. Kalau kita mengeksplor berdasarkan people-nya, itu bisa juga, Pak Ibu ya, eh, eh, berdasarkan author dan suggested author. Oke, kita di similar work aja, Bu. Nah, oke. Nah, Pak Ibu. Kita lihat, ini kalau sudah kayak gini tuh nanti pertemuan selanjutnya Bapak Ibu udah enak, ini udah mapping nantinya di Pak Hatma ya, dengan Pak Hatma nanti minggu depan. Nah ini udah ini saya kasih bocoran sedikit nih Bapak Ibu ya. Nah ini penggunaan riset itu sampai sini sebetulnya Bapak Ibu, karena ya begitu gampang. Ya, tapi tetap kita harus apa namanya, tetap harus filter lagi gitu Bapak Ibu ya, karena di sini pekerjaannya nanti menganalisisnya satu-satu juga Pak Ibu ya. Karena lebih jeli, lebih spesifik, lebih detail itu lebih bagus nantinya untuk keterkaitan antara artikel tersebut gitu Pak Ibu. Nah di sini ada apa namanya, visualisasi daripada similar work dari paper tadi Pak Ibu ya. Nah, di sini bisa dilihat berdasarkan metodenya, kemudian bisa kita munculkan juga berdasarkan timeline. Ini waktunya, dan Bapak Ibu kalau melihat di sini ada warna biru dengan warna hijau, Bapak Ibu. Warna hijau, semakin warna hijau semakin dekat eh, penelitiannya dengan kita, gitu, dengan topik dan tema kita. Semakin biru itu semakin jauh, Bapak Ibu ya, gitu warnanya kalau dilihat dari warna. Nah, ini contohnya Pak Ibu ya, contohnya semacam ini. Nanti analisisnya untuk mappingnya dengan apa begitu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ketemu di sini ada salah satu jurnal yang memang apa namanya, dekat gitu ya dengan penelitian kita, dan ini bisa kita apa namanya, tambahkan apa namanya, kan ini dalam rangka memfilter filter tahap dua Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan filternya tahap satu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja, klik saja si apa namanya, paper-papernya ini ya. Nah, contoh di sini ada RAND, ada dari realization di sini, ini Bapak Ibu. Ada dari mulai atas saja Bapak Ibu. Dari yang di sini Pak Ibu ya, salah contohnya begitu Pak Ibu. Nah, di sini semakin kecil bulatannya Pak Ibu, semakin apa namanya, eh, sedikit yang ininya Pak Ibu ya. Kalau semakin besar ini, kita coba klik. Nah, kita lihat di sini Pak Ibu. Ketika kita klik itu muncul lagi di layar baru. Jadi apa namanya, menggeser terus ya Pak Ibu. Nah, ini dari awal. Nah, nanti menggeser terus ke paper-paper ini. Begitu. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek lagi di sini. Ini tidak ada PDF-nya. Misalkan seperti itu Pak Ibu. Ini info-infonya yang ada di sini. Oke, contoh. Baik. Nah, ini ya Pak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek satu-satu gitu. Nanti kalau misalkan si paper ini, oh ini berhubungan erat banget gitu ya sama kita. Kita bisa bikin sebetulnya untuk koleksi, bisa bikin folder koleksi baru Bapak Ibu di sini. Ya, bisa bikin koleksi. Misalkan di sini namanya eh jadi gitu. Bukan jadi ya, paper paper jadi, paper jadi, paper terfilter begitulah ya Bapak Ibu ya. Tuh. Misal seperti itulah Bapak Ibu ya. Oke. Nah, si jurnal ini bisa kita add Bapak Ibu ya. Misalkan ke tadi paper filter di sini. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi eh, hasil apa, bisa kita lakukan filter lagi di sini. Gitu, Bapak Ibu ya. Jadi hasil-hasil filter ini nanti kita terkumpul dalam collection ini. Nah, hasilnya nanti kita bisa Bapak Ibu di ekspor ya, diekspor. Diekspor ke dalam bentuk BibTeX, PRIS atau CSV. Tuh, Pak Ibu. Oke, Pak Ibu. Hmm, Mangga ada yang mau ditanyakan atau saya lanjut dulu, Bapak Ibu? Nah, ini perkenalan saja untuk koleksi artikelnya ya, Pak Ibu. Nah,
Kalau dengan satu lagi connected paper bagaimana begitu. Nah, ini juga Pak Ibu, ini kalau ini Pak Ibu, eh, ya memang kesan apa ya, ketika kita salah satu fungsi apa tool ini juga yaitu kita bisa menemukan state of chart of the art lebih cepat Pak Ibu ya. Lebih cepat ya, memang kita bayangkan kalau harus membaca satu-satu dan kemudian kita harus mereview jurnal satu-satu. Nanti adakah tetap kan ketika jurnal-jurnal yang sudah kita kumpulkan tadi itu tetap Bapak Ibu harus harus membacanya isinya gitu. Karena kan kita mau review. Nah, jelas di isi reviewnya itu kita kan bisa ambil beberapa hal dari hasil review itu, yaitu apakah metodenya, hasilnya seperti apa gitu, kelebihan dan kekurangan daripada eh, paper ini gitu. Nah, itu kalau kita baca satu-satu memang apalagi yang berbahasa Inggris mungkin Bapak Ibu ya, kalau yang bahasa Inggris udah pada jago di sini Bapak Ibu mungkin gampang baca papernya gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak saya itu ya saya perlu tool Bapak Ibu bagaimana apa namanya merangkum meresum isi daripada si paper tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu ada nggak toolsnya? Ada Bapak Ibu, nanti kita kasih tahu ya Bapak Ibu ya, di next pertemuan barangkali. Itu di salah satunya dengan side space gitu nanti Bapak Ibu ya. Gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Pak Ibu kalau dengan connected paper, Pak Ibu bisa kita nah nanti Bapak Ibu boleh login juga ya Bapak Ibu dengan akun Google juga boleh di sini. Dan connected paper bisa free bisa Pak Ibu. Kalau cuman fiturnya yang berbeda gitu. Kalau ingin powerful Bapak Ibu bisa melakukan yang pembayaran yang pro. Baik Bapak Ibu, untuk connected paper, Bapak Ibu di sini bisa juga mencari ya, Bapak Ibu di sini kita cari untuk papernya gitu. Berdasarkan keyword atau paper title, doi atau another identifier mangga Pak Ibu. Bisa misalkan kalau tadi saya coba kopikan saja. Ini dari mulai awal untuk papernya. Nah, kita build a graph. Ini. Nah, ini Pak Ibu yang berkaitan dari kata kunci yang sudah kita masukkan di connected people, connected paper, Bapak Ibu, mohon maaf. Di sini muncul paper-papernya. Nah, di sini kita ingin melihat grade-nya atau eh, dari paper-paper ini, misalkan kita akan ambil salah satu contoh untuk dibuatkan grade dari paper yang paling berdekatan sekali Bapak Ibu bisa dicari ya. Misalkan ini Pak Ibu. Kita tinggal klik aja Pak Ibu. Kita tinggal klik. Ditunggu aja Pak Ibu. Nah, waktu kita 60 menit ya Pak Febri. Mangga Bu Evi. Silahkan. Kalau masih seru Kayak bisa saya dilanjut. ya tadi pahitnya. Jadi, baik Bapak Ibu. Nah ini kalau melihat hasilnya ini original paper tadi yang kita klik ya dari awal Pak Ibu. Nah ini sepertinya sudah jadi. Kalau yang berbasis saya enak ya Pak. Pak Ibu udah langsung berat gitu. Eh, Dapat gitu. Cuman ya tetap harus kita cek lagi Pak Ibu ya keterkaitannya. Kayak seperti ini. Kalau kita melihat connected paper ini juga ini langsung terkolek ya Bapak Ibu. Tadi dari pertama tuh sudah terkolek paper-papernya. Kemudian kita bisa lebih rinci lagi dari per paper itu apa namanya mappingnya seperti apa begitu. Nah, ini tadi diambil dari satu paper. Untuk grab atau keterkaitan dengan paper lainnya juga bisa dimunculkan sini. Ini paper-paper yang berkaitan dengan ini. Nah, Bapak Ibu, ini kalau digambarkan seperti ini. Baik. Nah, Bapak Ibu kalau dilihat ini mungkin nanti minggu depan Pak Atma akan apa namanya menjelaskan hasil daripada mapping di post viewer maupun di apa di research rabbit maupun connected paper itu sama aja sebetulnya Pak Ibu ya. Nanti analisisnya dengan Pak Atma. Nah, kalau sudah tampil kayak gini, kita tinggal menganalisis. Nah, kalau di connected paper ini semakin warnanya semakin pekat itu semakin baru ya Bapak Ibu. Kemudian kalau gambarnya lingkarannya lebih besar itu sitasinya bisa lebih banyak Pak Ibu.
Kita coba lihat, ini yang paling besar, Bapak Ibu bisa lihat. Ini tidak ada sitasi, Bapak Ibu. Ini tiga sitasi, tiga sitasi. Nah, semakin besar ini 51 sitasi. Begitu, Bapak Ibu. Ini berdasarkan networknya. Oke, dan ini bisa dilihat bibliometriknya ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada player dan derivative Bapak Ibu. Kalau kita klik player, di sini akan ditampilkan sebanyak 10 jurnal yang terlama, namun Bapak Ibu di sini apa namanya? Paling terkait gitu, paling terkait ya. Cuman waktunya yang lama, lampau begitu, yang lumayan lama. Tapi kalau kita pilihnya derivatif, di sini waktunya yang terbaru, 10 jurnal yang terbaru, apa namanya, yang paling berdekatan atau yang paling terkait dengan apa namanya tadi paper tadi ya yang sudah kita pilih begitu. Nah ini, jadi tampilannya bisa prior, bisa derivatif. Dan ini nanti bisa di-download ya Bapak Ibu, sini bisa di-download. Begitu Bapak Ibu untuk prior dan derivatif. Begitu Bapak Ibu untuk apa namanya collect artikel dan sedikitnya kita bisa memfilter atau menganalisis dan manajemen literatur kita melalui dan ini bisa di save bisa Bapak Ibu nanti kita untuk manajemen lagi bisa kembali lagi menggunakan Mendeley karena nanti berkaitan dengan citasi yang akan dihubungkan dengan uh, penulisan kita gitu Bapak Ibu. Itu saja barangkali dari saya, Pak Febri, mangga, karena untuk terkait dengan materi yang diberikan oleh saya yaitu terkait tadi apa ya Pak Febri? Dulu saya mencari, menganalisis literatur dan manajemen referensi dan anotasi dokumen seperti itu. Selesai begitu. Nah ini Bapak Ibu silahkan untuk link-linknya bisa di-download nanti di sini Bapak Ibu. Enggak, Ibu. Ah, stop. Oke, baik, Enggak, terima Pak kasih Febri. Bu eh, Evi, luar biasa ini materinya. Jadi memang di, ini Bu ya untuk mempermudah kita mencari research gap atau apa state of the art dari penelitian kita kan ya. Penelitian kita tuh mengisi kekosongan apa nih gitu ya. Jadi kita betul, bisa cari celah dari melihat berbagai macam data, artikel-artikel. Kalau manual saya rasa agak sulit ya Bu ya. Tapi eh, sekarang sudah zaman canggih, kita bisa betul, Pak. menggunakan tadi kata Bu Evi ada AI, ada apa ChatGPT, Reddit dan lain sebagainya itu sangat membantu sekali. Betul. Cuman ya mungkin ini kita diberitahu langkah-langkahnya ya oleh Bu Evi tadi Bapak Ibu semuanya bagaimana cara mengkolek data artikelnya gitu ya untuk pertemuan hari ini. Nanti akan dilanjut juga oleh Pak Atma untuk Mhm, analisisnya ya Bu Evi. Terus nanti betul, di betul, pertemuan Pak. terakhir kita coba latihan bersama dari mengkolek apa data artikel gitu ya, kemudian menganalisis sampai jadi sebuah artikel yang nanti bisa saja dipublish ya Bu. Sekarang lagi Iya, rame kan ya betul. artikel tentang SLR, bibliometrik dan lain sebagainya gitu. Nah, barangkali dari Bapak Ibu peserta kegiatan pelatihan hari ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya juga ini penasaran sih Bu Evi, pengen bertanya juga sebenarnya. Mangga, Pak Febri. Tapi ini peserta dulu lah. Beli ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau untuk tahapan kolek sama ini sih sebetulnya masih muda ya Pak ya. Tetap nanti yang paling pekerjaan ini tuh di filter papernya Hmm. itu tuh kembali lagi kepada Nah, kitanya iya sih. betul Bu. Ya kan kadang ya menggunakan AI itu untuk mempermudah saja ya Bu ya. Pada Betul, akhirnya kembali betul. kepada Membantu saja. kemampuan peneliti untuk tadi memfilter, mereview ulang artikelnya ini Betul, sudah sesuai atau tidak, meramu, meracik lagi betul. dan lain Betul, Pak. sebagainya. Memang perlu skill ya Bu ya, harus terbiasa. Nah, Iya, alhamdulillah Pak ini Feb. kita diberikan ilmu nih oleh Bu Evi. Ada nggak Bapak Ibu ini yang mau bertanya? Kami persilahkan. Jangan lupa juga ya Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Ayo, mangga Pak Cepi. Ayo Pak Cepi. Oh enggak ya. Atau dari saya dulu barangkali Bu Evi Enggak sambil apa Pak. menunggu ini yang lain sedang mempersiapkan pertanyaan gitu. Kan tadi teh kita menggunakan publish or perish ya Bu ya. Oh, Eh,
ini ada beberapa hal yang lumayan agak-agak penasaran juga. Yang Hmm. pertama itu terkait dengan sortir di awal gening Bu. Hmm. Jadi kita bisa nggak mensortir artikel yang open access dengan dan yang tidak Hmm. gitu. Kan tadi ada muncul beberapa artikel yang bisa dibuka ada PDF-nya itu kan biasanya open access Ibu ya. Tapi ada juga yang jurnal berbayar. Jadi Hmm. paling cuman abstraknya saja atau apa. Hmm. Jadi kadang PDF-nya tuh nggak muncul karena kita harus bayar dulu baru 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 bisa muncul. Itu yang pertama, Bu. Itu yang pertama. Bisa nggak kita nanti sortir di awal? Oh ini khusus untuk artikel yang open access aja, tuh ya. Yang tidak open accessnya tidak muncul gitu. Jadi mempermudah kita untuk mengakses full PDF-nya, misalnya seperti itu. Kemudian kan tadi sempat dicontohkan juga oleh BFI ya, tadi selain dari Google Scholar juga bisa menggunakan Scopus, Bu. Nah, bagaimana ya kita yang belum pernah publish terindeks Scopus atau yang nggak punya akun Scopusnya, apakah bisa diakali dalam tanda kutip ya Bu ya? Atau memang tidak bisa sama sekali? Jadi kita harus pernah publish di Scopus atau seenggaknya kita punya akun Scopus atau bagaimana supaya kita bisa lebih ini lagi ya. Kalau hanya sekedar dari Google Scholar kan kayaknya ya walaupun ada sebagian yang dari Scopus tapi kurang begitu apa ya kurang begitu lengkap gitu ya. Sehingga pengen yang dari Scopus itu misalnya. Tapi ternyata nggak punya akunnya atau belum pernah publish di yang terindeks Scopus, kayaknya nggak bisa menggunakan itu gitu. Itu Baik. barangkali itu dulu Bu pertanyaannya. Terima kasih Pak Febri. Yang bisa saya mungkin sarankan nih Pak untuk apa namanya, memang kalau belum punya dokumen biasanya Scopus itu belum bisa apa namanya kita belum punya bisa punya akun di Scopus ya karena yang di sini itu dokumennya baru kita bisa lihat akunnya gitu. Kalaupun kita punya beberapa apa namanya artikel yang di apa namanya di indeks oleh Scopus ada beberapa begitu. Nah, kita harus memergekan dulu juga gitu proses itu juga menjadi satu apa namanya satu akun lah berarti gitu satu ID kalau Scopus kan biasanya ID Scopus gitu Pak Ibu. Nah di sini memang sulit sekali ketika kita ingin eh, mendapatkan jurnal-jurnal yang berbayar karena yang berbayar itu ya apa namanya biasanya kita butuh untuk yang ya berbicara kualitas memang apa ya Pak ya dikatakan bisa lebih baik ya Pak gitu ya. Ada beberapa yang memang kita butuhkan tuh paper. Yang bisa saya sarankan memang ketika institusi kita pun kita nggak bisa begitu ya Bapak Ibu karena memang lumayan mahal ya Bapak Ibu ya satu Ya, paper betul itu Bu. bujung-bujung gitu nyamanya. Iya, aduh. Bujung baca-baca paper gitu. Tapi bisa saya sarankan itu Pak Ibu sekarang itu banyak yang jual-jual akun di Shopee Pak Ibu ya. Oh, Ya untuk bisa apa namanya dapetin jurnal-jurnal yang terindeks Scopus gitu Pak Ibu. Nah itu apa namanya bisa manjur Pak, bisa manjur. Jadi bisa kita beli akunnya, kita di apa biasanya per waktu berapa waktunya gitu ya. Eh, nanti mungkin saya bisa sharing akun suaminya mana gitu. Tapi itu udah nekat ya Pak Ibu ya. Dan aku ade panggilannya Bapak Ibu kita butuh paper itu ya yang saya lakukan begitu sekarang Bapak Ibu ya. Kalau untuk belinya langsung kan lebih mahal, tapi karena akun Shopee tidak terlalu mahal gitu Bapak Ibu ya. Nah itu kita bisa akses gitu Bapak Ibu dengan akun tersebut begitu Bapak Ibu eh, untuk sementara barangkali seperti itu yang memang tidak bisa kita akses isinya karena apa ya memang tetap kita ketika review harus tetap bisa mengakses isinya gitu Pak tidak hanya abstraknya gitu iya karena betul Bu. hal-hal yang apa namanya inti-inti poin daripada jurnal itu isinya di artikel tersebut yaitu eh, yang akan kita review begitu, bukan hanya abstraknya saja begitu. Itu barangkali solusi solusi efektif barangkali Pak Ibu. Soalnya memang susah sih ya Pak Ibu untuk apa namanya tetap harus apa namanya berbayar. Adapun ada cara-cara yang memang tidak semua dokumen bisa bisa apa ya saya pernah juga ada link untuk apa namanya mencari atau mendownload jurnal yang berindeks Scopus dan berbayar tapi di satu tool tersebut itu bisa ke download gitu Pak Ibu. Cuman ya memang tidak semua begitu. Jadi perlu waktu lama lagi Pak gitu. Lama lagi untuk cari satu-satu tersebut yang paling mudah ya
itu tadi gunakan akun yang memang sudah punya akses untuk itu gitu Pak. Itu barangkali Pak Febri. Iya, baik, terima kasih Bu Evi. Berarti memang tidak bisa ya Bu ya kalau kita tidak punya akunnya atau misalnya belum pernah publish artikel yang terindeks Scopus seperti itu ya. Ya, kalau ID Scopus, apa namanya ID ke Scopus memang nggak bisa apa ya. Nah, cuman kalau untuk menggunakan apa publish or perish API kita bisa pakai yang ada itu biasanya apa namanya gunakan aja yang lain gitu Bapak Ibu. Itu bisa cuma API-nya aja. Ya paling paling standarnya mah Google Scholar ya Bu ya. Kalau standar. Tapi bisa kalau Scopus nanti Bapak Ibu. Mangga Bu Oh Listi. ya, Bu Listiana. Mangga Ibu Listi. Ini sudah Nah, barangkali selesai. ada Nggak tahu kepencet Izin, apa apa nih. izin off cam ya, Pak Febri, Siap, Bu siap Evi. Bu Listi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Febri dan terima kasih banyak Bu Evi atas apa insight materi yang keren untuk AI. Eh, saat ini saya sedang ini Bu Evi merevisi artikel Q1 SLR di eh, komen dari reviewer tersebut adalah dua-duanya ingin mengetahui kenapa sourcesnya itu gitu loh. Kenapa itu yang dipilih? Mungkin saya coba sharekan dulu Bu Epi ini yang sedang saya. Nah ini. Nah, ini saya menggunakan Semantic Scholar, Scopus, Google Scholar sama Crossref. Di dua reviewer itu mengatakan bahwa harus ada alasan kenapa memilih keempat sources itu. Dari segi keilmuan teknik apa ya informatika dan lain-lain itu kan masalah indexing, kemudian masalah sumber begitu. Saya tidak tahu apakah apa sih yang lebih unggul antara Scopus, PubMed atau WOS atau apa sehingga di sini perlu saya memberikan klarifikasi kenapa justifikasi keempat sumber tersebut yang saya pilih begitu. Kemudian saya coba revisi ada beberapa yang memang eh, kalau dari segi ranah saya alibinya dari segi ranah keilmuan saja, tapi mungkin ada masukan dari Bu Epi dari segi keunggulan-keunggulan dalam mensortir beberapa sumber yang memang tepat dan layak untuk digunakan sebagai referensi dalam SLR kita seperti itu. Kemudian terkait dengan yang tadi yang Pak Febri sampaikan untuk AVI Scopus, saya coba share di chat box itu Pak Febri bisa pakai API itu untuk publish and various-nya gratis. Jadi bisa unduh beberapa apa ya Scopus mungkin kalau yang belum punya Scopus ID di API di chat box. Kemudian Bu Evi, saya juga sedang menggunakan Confidence Bu Evi. Ini uh, menarik bagi saya karena easy untuk melihat duplicate artikel tanpa perlu kita sortir manual. Jadi otomatis si Confidence itu akan mensortir duplicate artikelnya. Sehingga kita nggak perlu capek kalau publish and perish lalu ke Excel kan, wah itu lumayan ya Bu ya, capek gitu. Jadi kita menggunakan ini dan Pak Pebi di sini juga keunggulannya kita bisa buka beberapa artikel Scopus yang berbayar juga gitu. Jadi bisa dibantu oleh Confidence supaya kita bisa sedikitnya membaca beberapa artikel yang berbayar begitu. Di sini free apa ya download gitu. Ada beberapa memang kok berbayar tapi di sini terbuka seperti itu. Jadi ini mungkin bisa digunakan Pak Febri untuk tadi memilih apa artikel yang berbayar. Memang sudah harus waktunya ya Pak Febri melalui APPM mohon disampaikan ke perpustakaan sudah punya konsorsium mungkin kalau nggak bisa sendiri gitu ya dengan langganan jurnal internasional karena tidak hanya bagi mahasiswa bagi kami pun dosen butuh karena SLR ini biasanya lakunya di luar apalagi kalau untuk keilmuan kami di bahasa Inggris begitu lakunya di luar kalau di dalam negeri
apalagi Sinta 34 biasanya inginnya empirical study begitu. Kalau SLR sepertinya memang bagi keilmuan kami lakunya di luar Pak Febri, dan untuk laku di luar maka referensi yang kita pakai juga harus yang banyak dari luar begitu, sehingga alangkah baiknya mungkin harus sudah ada inisiasi dari tahun depan mungkin RKT yang baru, analisis kebutuhan bahwa memang mahasiswa kami dan dosen-dosen kami memang perlu untuk adanya langganan jurnal internasional yang memudahkan kami untuk bisa unduh beberapa referensi. Begitu. Itu aja Bu Epi, mohon masukannya nih. Pertanyaan pertama tadi, kenapa ya yang paling bagus tuh yang mana gitu. Terima kasih. Sama-sama Bu Listi. Terima kasih juga sudah share tadi APK-nya untuk publish or perish-nya. Mantap Bu Listi. Mangga silakan Bu Evi barangkali. Bangga, terima Bisa kasih Pak langsung Febri. dijawab. Ya sama-sama Bu. Baik. Iya, iya, terima kasih Bu Lis. Saya setuju ya dengan apa yang dikatakan Bu Lis barangkali gitu, terkait dengan tadi untuk apa namanya, untuk akses-akses ke jurnal-jurnal. Dan memang tadi sudah disampaikan juga, mungkin Bu Lis bisa membantu. Tadi ada salah satu tools, Confidence, itu untuk melihat duplikasi, mengecek duplikasi. Dan selain Confidence juga banyak Bapak Ibu ya yang bisa digunakan untuk mendeteksi duplikasi paper yang sudah kita collect begitu Bapak Ibu. Karena bisa saja ada kita apa source-nya bisa dari berbagai macam gitu ya Bapak Ibu. Kita simpan di dalam Mendeley, kemudian kita simpan lagi di Mendeley itu diekspor. Nah, di sana ada paper-paper karena kita bekerja nggak untuk SLR memang tidak bekerja dengan satu dua paper atau puluhan paper, itu bisa beratusan ratusan paper gitu, jadi kita mungkin nggak kecek juga Pak Ibu. Nah, untuk melihat duplikasi salah satunya tadi, terima kasih tulis yang sudah di-share sama tulis, kita bisa menggunakan Confidence. Selain Confidence banyak, silahkan nanti bisa dicek lagi ya Pak Ibu. Nah, kemudian terkait tadi Bu Lis menanyakan tadi apa namanya ada komentar barangkali dari apa dari reviewer begitu terkait dengan kenapa memilih indeksnya yang dari Scopus, kemudian Crossref dan lain sebagainya, Google Scholar gitu Pak Ibu. Nah, itu kembali lagi sebetulnya kalau yang pernah saya apa namanya alami itu memang tergantung daripada apa reviewernya juga, mungkin kembali lagi barangkali Bapak Ibu, karena kan yang tadi disebutkan itu Scopus, Gold Scholar itu kan indexing ya Bapak Ibu, indeks indeks jurnal. Jadi menggunakan indeks jurnal, khususnya kan kalau Indonesia itu mau apa namanya sudah ranah bukan apa kiblatnya Scopus. Dan kenapa Scopus begitu Bapak Ibu, kenapa Indonesia masih ke Scopus gitu ya, itu kan kebijakan pemerintah kita harus ke Scopus begitu Bapak Ibu ya, karena selain Scopus kan banyak begitu ya Bapak Ibu, makanya di Sinta itu kan bukan hanya satu indeks jurnalnya, bukan hanya Scopus, ada Web Scholar, ada Web of Science, dan satu lagi Garuda barangkali ya Bapak Ibu, nah Web of Science gitu. Nah, di sini tadi maaf Bulis, pertama mungkin kembali lagi ke reviewer yang saya, tapi mohon yang lainnya barangkali yang apa namanya bisa sharing juga begitu Bapak Ibu yang bisa memberikan apa namanya memberikan masukan terkait hal ini begitu Bapak Ibu. Satu tergantung dari persepsi atau ininya dari para reviewernya. Kalau disebutkan mana mungkin yang terbaik begitu Bapak Ibu untuk indeks jurnal-jurnal tadi, ya Bapak Ibu masing-masing indeks jurnal tadi kalau kita lihat itu memang memiliki plus minus ya Bapak Ibu, apa namanya tidak tidak semuanya apa namanya ya memiliki masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan begitu Bapak Ibu. Jadi uh, kalau dilihat mana yang terbaik tergantung dari persepsi dari masing-masing di permintaan reviewnya begitu. Baik, nah itu barangkali kalau kalau dari saya Bulis gitu, barangkali mungkin dari yang lain bisa ada yang bisa berikan masukan terkait hal itu. Terima kasih Bu. Bulis, punten Bulis. Ya, hatur nuhun Bu Evi. Oh yes, ya makanya sami-sami Bulis.
Nah, itu barangkali ya, Bu Listi ya tadi sudah dijawab oleh Bu Evi kayak tadi masalah apa persiapan publish gitu ya untuk di jurnal Q1-nya itu luar biasa Bu Listi. Mudah-mudahan bisa nular ini. Ya, semangat. Ya, bisa ke Q1 nanti ya. Atau barangkali dari Bapak Ibu jika ada pengalaman boleh mangga sharing ya di forum ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa dapat insight tambahan juga ya terkait dengan artikel SLR ini gitu. Nah, Bu Evi kalau untuk artikel SLR gitu ya, menurut pengalaman Bu Evi sendiri, untuk potensi tembus jurnal internasionalnya itu seperti apa ya Bu ya? Tren tren sekarang yang kalau tadi kan kata Bu Isti memang di luar SLR itu di luar gitu ya ramainya kalau di kita lebih ke studi empiris ya. Jadi kalau misalkan kita ingin buat artikel SLR gitu ya, systematic literature review, potensi tembus jurnalnya itu seperti apa kira-kira menurut pengalaman Bu Evi sendiri? Apakah Eh, lebih mudah atau justru malah lebih sulit gitu dibandingkan dengan yang studi empirikal gitu? Baik, Pak Febri, terima kasih. Ya, kalau untuk SLR, memang saya belum pernah mempublishkan untuk SLR ya, Pak Febri ya, gitu. Karena memang tadi apa ya, saya lebih ke apa namanya membuat artikel jurnal yang non SLR begitu. Tapi di informasi yang saya apa namanya dapatkan, bahwasannya memang tidak semua jurnal juga bisa menerima SLR begitu. Makanya ketika kita mau publish SLR, kita bisa konfirmasi dulu ke penerbitnya, khususnya apa namanya di arsip-arsip jurnal mereka belum pernah ada yang SLR begitu. Karena bisa saja Bapak Ibu ketika submit itu ditolak bukan karena tidak bagus begitu, tapi karena mereka tidak menerima SLR, bisa saja begitu. Itu yang informasi yang saya dapatkan terkait publikasi SLR begitu Bapak Ibu. Jadi memang apa namanya saya lebih lebih sharing hari ini tuh ke tool ke arah ke collecting paper, nah, kemudian menganalisis, kemudian sampai ke manajemen si papernya itu gitu, sharing untuk itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf barangkali kalau misalkan saya memang sendiri belum pernah publikasi itu SLR itu. Nah, jadi memang untuk SLR lebih ini di luar ya Pak ya, begitu. Cuman ya tidak menutup kemungkinan juga kita di jurnal-jurnal yang nasional juga bisa namanya apa kita melakukan publikasi di jurnal Febri gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Evi. Jadi tergantung jurnalnya juga ya Bu ya. Jadi kita kan harus lihat dulu fokus and scope atau apa ya terbitan di jurnal Betul, tersebut gitu betul, ya. Pak. Apakah ada banyak terbitan terkait dengan SLR atau tidak. Ya, Jadi takutnya ditolak bukan karena bukan karena kualitasnya ya, tapi ternyata SLR ya di gitu jurnal tersebut tidak begitu menerima apa artikel yang berbentuk artikel yang SLR. ya berjenis SLR gitu ya, seperti itu. Ya, karena Baik. pernah saya tanyakan itu Pak. Saya juga kebetulan lagi apa namanya lagi progres menulis SLR. Nah, Hmm, saya kan untuk ini perlu template. Nah, saya tanyakan juga adalah salah satu jurnal. Cuman baru lokal ya Pak ya, hmm, jurnal yang terakreditasi Sinta di Sinta 2. Saya pernah nanyakan apakah menerima karena si apa namanya si arsip-arsip sebelumnya jurnalnya belum ada yang SLR begitu. Nah, oh, ketika saya tanya itu memang belum pernah menerima SLR gitu. Jadi apa namanya saya kebetulan di apa namanya di eh, si jurnal itu sedang pergantian pengurus. Jadi pengurus sebelumnya itu belum pernah menerima SLR, tapi bisa dicoba nanti untuk pengurus baru barangkali ada kebijakan baru katanya begitu. Gitu. baik, terima kasih Bu Evi. Nah, ini dari Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya lagi, berdiskusi bersama, mangga. Saya juga pengen gitu ya Bu, nanti ini bisa publish artikel SLR. Berarti Bu untuk yang collecting apa collect data artikel-artikel itu selain mungkin tujuannya untuk membuat artikel SLR, selain membuat artikel SLR itu berarti bisa kita gunakan untuk
untuk Iya, apa, Bu, collect data itu? penelitian biasa, Pak. Ya, kita menulis artikel untuk jurnal biasa juga bisa melakukan penelitian biasa juga bisa, Pak. Gitu. Saya Hmm. biasa melakukan itu untuk penelitian-penelitian biasa yang non SLR. Jadi untuk mencari state of the art-nya, gap-nya, novelty bahkan novelty bisa kita Oh, cari di sana. Gitu. mungkin untuk studi pendahuluan awal mungkin ya Bu ya. Iya, Jadi bisa gitu. lewat Sampai situ dulu. collecting sampai ke mapping itu bisa, Pak. Gitu. Ah, oke, oke. Mhm. Tren-tren penelitian itu kan kita bisa lihat di sana dari mapping itu. Gitu, Pak. Mangga Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan Izin atau masuk ya berbagi? Pak Febri. Wah, silakan. Oh iya, Bu Dokter Putri, mangga. Terima kasih banyak loh Bu Evi. Tadi juga Sama-sama. ada banyak masukan ya, ada informasi juga dari Bu Listi. Jadi sebenarnya teman-teman untuk menindaklanjuti kegiatan ini, karena kegiatannya bersifat berkelanjutan ya Pak Febri. Ada jadwal yang akan Betul, Bu, betul. dikerjakan pada setiap minggunya. Sama, ini juga himbauan juga untuk diri saya sendiri. Jadi Bapak Ibu untuk minggu ini silahkan melaksanakan kegiatan atau mulai berupaya melakukan apa yang tadi sudah dicontohkan Bu Evi, agar pada saat pertemuan berikutnya progresnya akan meningkat ya Pak Febri ya, untuk menjadi penulisan. Besar harapan kami dari LP2M, teruntuk teman-teman yang tidak memiliki dana penelitian baik dari eksternal maupun internal, masih dapat memenuhi kebutuhan BKD, memenuhi kebutuhan Javung dengan penulisan menggunakan metode SLR ini. Ini yang pertama. Selanjutnya mungkin nanti juga minta informasi dari Bu Evi atau bisa ditambahkan dari Bu Listi juga bahwasannya perspektif tentang penggunaan SLR tidak hanya mengenai atau dapat digunakan pada saat publikasi, akan tetapi juga dapat teman-teman gunakan pada saat teman-teman nantinya akan menulis pengajuan proposal hibah pengintannya Bu Evi. Jadi bisa ditunjukkan pada saat menyatakan ada kebaruannya atau lain sebagainya bisa ke arah sana. Penginten seperti itu minta diarahkan apakah sejauh mana SLR ini dapat membantu dalam penulisan proses hibah dalam menunjukkan novelty-nya. Panginten seperti itu Bu Evi, hatur nuhun. Sami-sami, Bu Putri. Ya, setuju Bu Putri, mohon. Jadi memang selain kita melakukan penelitian juga, nah ketika kita nulis proposal Pak Febri, eh, nah saya apa namanya melakukan ini untuk penulisan proposal. Karena kan di proposal juga kita butuh state of the art ya Pak Febri ya. Kemudian untuk mapping penelitian, tren penelitiannya, khususnya tren penelitiannya ke arah kebaruan, ke arah novelty, itu kita bisa lakukan di sini gitu dengan tadi teknik-teknik itu begitu yang akan dilanjutkan nanti oleh Pak Hakma ya minggu depan gitu sampai ke analisisnya gimana nih gitu gitu Pak Febri. Jadi bukan hanya untuk penulisan SLR sebetulnya begitu. Tool ini bisa kita manfaatkan. Itu Pak Febri. Ya, baik, Bu Evi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita manfaatkan juga tadi ya untuk studi pendahuluan awal ya, Bu Evi. Jadi kita bisa melihat tren penelitian terkait dengan apa yang akan kita ajukan sebagai proposal gitu ya. Kemudian bisa kita kaitkan dengan artikel-artikel penelitian sebelumnya gitu dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat state of the art-nya atau bahkan mungkin kalau bisa ketemu novelty-nya ya Bu Evi. Kebaruannya gitu. Oh, ternyata ini belum banyak diteliti gitu ya. Akhirnya kita bisa menemukan novelty itu dari tadi menggunakan aplikasi-aplikasi atau tools yang disampaikan oleh Bu Evi tadi menggunakan Publish or Perish itu. Kemudian tadi beberapa tools yang bisa kita gunakan secara online ya Bu ya. Betul Ya sekarang Pak. mas sudah canggih. Kalau dulu mungkin harus baca-baca artikel gitu ya banyak, terus kita Pak. kaitkan, kita Juga. sambungkan. Aduh, capek. Nuhun. Ya setidaknya kan dari segi waktu juga bisa lebih Iya, cepat bisa ya lebih Pak cepat. untuk ya karena kan yang kita tadi perlukan untuk referensi itu nggak cuma satu dua ataupun bahkan puluhan bisa saja dari ratusan itu gitu ya. Kenapa tidak kita manfaatkan teknologi khususnya yang berbasis AI ya Pak ya saya ini Betul, kan Bu. gitu
yang berbasis AI itu sangat membantu sekali. Jadi jadikan sebagai tadi co-pilot, sebagai asisten dalam pengerjaan penelitian kita. Karena ya eh, kalau dilihat dari waktu itu bisa sangat efektif sekali, Pak. Gitu, akan sangat efektif sekali, tapi tetap kita harus memvalidasi itu. Gitu. Iya, jadi AI mah kita gunakan sebagai asisten ya Bu. Tapi Kadang kan misalnya Ibu asisten, masih dipandang negatif juga kan Bu ya. ya Tapi ya Pak, setidaknya kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. tuh, justru kita harus memanfaatkan itu, Pak. Justru kita harus memanfaatkan itu, apa namanya, ya, tadi untuk mempercepat tadi, untuk memudahkan kita. Gitu. Kenapa enggak? Kan pertanyaannya begitu. Iya, betul Bu Evi. Silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi, berdiskusi santai, atau barangkali mau sharing-sharing terkait dengan penggunaan ini tadi tools-tools yang sudah disampaikan oleh Bu Evi, publish or perish, atau mungkin baru pertama kali ini mengetahui tools yang oh ternyata kita bisa melakukan studi pendahuluan dengan menggunakan tools-tools tersebut gitu ya. Publish or Pak, perish. Terus apa lagi tadi Bu ya? Research Rabbit ya Bu ya. riset, ya, riset Research rapid, Rabbit. Saya justru connected. malah belum pakai tuh Terus, Research Rabbit. oh iya, Baru itu tahu ini. lebih 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 mudah lagi, Pak, Iya, gitu. ternyata. Ya, gitu. Terus Silakan Mendeley gitu barangkali ya Bu ya. untuk video tutorialnya memang saya sudah itu ya Pak ya sudah saya berikan begitu Bapak Ibu tinggal nanti pelajari saja di YouTube juga banyak sebetulnya Pak Ibu. Cuman kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dan bisa saya bantu, mangga Bapak Ibu silakan. Tuh, silakan Bapak Ibu, barangkali ada lagi. Jadi ini rangkaian kegiatan ya Bapak Ibu untuk di minggu pertama ini materinya tadi tentang tools yang bisa kita gunakan untuk mengkolek data-data artikel, bisa kita gunakan untuk studi pendahuluan atau di search gap dan seterusnya. Kemudian nanti di pekan ya di tanggal 25 ya, BFV di tanggal 25 nanti dilanjut oleh minggu depan kan ada ini ya Milangkala. Jadi di pekan depannya lagi tanggal 25 nanti ada materi dari Pak Hatma nanti untuk menganalisis. Jadi hasil data yang sudah kita kolek itu teh nanti untuk menganalisisnya seperti apa nanti disampaikan oleh Pak Hatma dan juga nanti tanggal 1 Novembernya nanti akan collab nih Bu Evi dan juga Pak Hatma. Lebih seru lagi ini collab ya. Oh, Nanti Pak Atma ada langsung yang bertanya barangkali ya di chat Pak Atma oh ada Lidah. ada yang bertanya dari Ibu Nurwahidah Firdaus. Ya. Izin bertanya Bu, untuk penentuan source itu tergantung pada peneliti Bu. Jika semisal artikel terkait keyword itu lebih dari 500 artikel bahkan lebih itu bagaimana? Ya, Bu, terima kasih. Kalau untuk di Publish and Perish memang apa namanya Bapak Ibu bisa tentukan sendiri tadi mau 10, 50, 200 apa kalau nggak salah paling banyak tuh 1000 Pak, Bu gitu. 1000 artikel itu bisa di download di eh, Publish or Perish gitu. Tapi kalau untuk yang berbasis AI di contohnya research Rabbit, kemudian Connected Paper itu sepertinya tidak kita tidak menentukan jumlahnya itu bisa auto untuk jumlah atau paper yang di koleknya gitu. Begitu Bu Nurwahidah. Berarti memang ada yang auto langsung atau bisa kita menentukan ya Bu ya. Tadi kalau Ya, di publish or perish kita bisa tentukan mau berapa artikel nih dari betul. tahun misalnya tahun 2015 sampai 2025 kita tentukan 200 artikel saja itu bisa ya Nah, Bu ya. pilih olah Iya, itu sampai 1.000 artikel. lumayan ya tetap kan ya sebanyak apapun tetap kalau kita sedang mereview kan tadi AI itu sebagai asisten gitu Pak. Jadi tetap kita harus baca tapi minimal kan apa namanya summary-nya gitu ringkasannya kemudian misalkan kita bisa nanti di pertemuan mungkin selanjutnya itu kita bisa apa namanya lebih ke literatur reviewnya seperti apa gitu Pak. Jadi yang dibutuhkan itu poin-poin itu yang akan kita apa namanya ambil dari paper-paper itu begitu. Begitu. Jadi tidak
dibantu sama AI-nya itu begitu. Jadi kalau tanpa AI kan kita harus baca dari awal sampai akhir begitu ya Pak Ferdi. Nah, kalau dengan AI kita bisa bantu ngambil poin-poin itu dari paper itu. Tapi tetap kita harus validasi. Setidaknya ya membantu Pak Ferdi. Ya. Seperti itu Enggak Bu sambil-sambil. Nurwahidah ya. Ibu boleh tidak mencontohkan Google Trend dalam pengambilan datanya seperti apa? Ada lanjutannya eh lagi Bu. Oh, untuk sebetulnya sama aja, Bu. Ini kebetulan saya apa namanya tadi lagi trouble IP-nya untuk apa namanya ke Google-nya, Pak Ibu. Tadi saya coba asing, saya harus ganti ini apa namanya IP kayaknya gitu. Eh, tapi nanti saya akan coba. eh saya berikan nanti untuk apa namanya eh linknya aja untuk itunya ya, Bu ya. Untuk linknya aja. Untuk link di eh, bagaimana untuk mencari di Google Trend begitu. Tapi pada prinsipnya sih sama aja Pak Ibu ya, gitu. Untuk melihat tren penelitian itu menggunakan itu beda, cuman beda toolnya aja begitu. Jadi ambil aja mungkin buat Ibu mana yang lebih mudah barangkali gitu. Seperti riset Rabbit itu kan sebetulnya Bapak Ibu kalau tanpa Harzing or Paris juga bisa di sana gitu untuk koleknya gitu. Cuman kan ya tadi eh ada plus minus lah Bapak Ibu ya. Ada plus minus dari masing-masing tool itu begitu. Yang paling enak aja digunakan sama Bapak Ibu dan fitur terutama fitur yang ada yang kita butuhkan aja gitu. Fitur mana kan masing-masing tool itu punya fitur, punya fasilitas masing-masing. Nah, kiranya fasilitas mana yang kita butuhkan, nah itu yang kita apa namanya yang kita pakai gitu. Bapak Ibu. Kalau dalam rangka mapping kan, map apa mapping trennya dan sebagainya. Kalau kita lihat nanti minggu depan antara post viewer ya Pak Hatma akan bahas post viewer dengan hasil tadi riset Rabbit, kemudian hasil connected paper itu sama untuk apa namanya untuk visualisasinya sama. Itu Bu Nurwahida. Ya baik Bu Evi. Jadi seperti itu ya Ibu Nurwahidah terkait dengan apa tadi tuh sebenarnya banyak ya Bu, salah satunya tadi juga mungkin kalau di sini Google Trend juga termasuk salah satunya Bu ya. Iya, betul. Cuma tergantung kita barangkali preferensinya mau menggunakan tools yang seperti apa yang menurut kita kayaknya ini lebih mudah untuk kita Lebih gunakan mudah, gitu lebih ya. mudah. Dan fiturnya apakah yang kita butuhkan ada atau tidak. Oh Contohnya iya kan tadi betul. untuk mengecek duplikasi apakah di tool ini ada nggak untuk cek duplikasi. Kalau nggak ada kita cari toolnya untuk duplikasi. Jadi tiap tool punya kelebihan dan kelemahan fitur, kekurangan fitur gitu. Makanya kita perlu mengenal banyak fitur itu. Untuk tool itu untuk mengenal beberapa fitur gitu. Oke. Terima kasih Ibu Nurwahidah yang sudah bertanya. Ada lagi barangkali Bapak Ibu yang mau ditanyakan ini terkait dengan collect data menggunakan tools Publish or Perish juga Mendeley tadi. Saya baru tahu tadi Bu yang diupdate itu ya. Ternyata kalau Ya, nggak muncul itu ternyata bisa kita update ya. iya, itu Jadi update muncul gitu ya. update auto. Kalau Update biasanya kan auto ya. bisa update manual juga bisa kan Pak? Kita klik juga kan lebih lama lagi. Nah, iya, saya dulu malah update manual gitu. Jadi Oh, capek masih lama. nggak dipakai Capek. lagi. Ya gitu. Kalau Ah, oke update oke. manual belum lagi kan kita harus buka papernya gitu. Nah, iya Isinya betul. sama. Oh, ternyata bisa seperti itu. Aduh, baru tahu ini. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama Pak Febri. Tapi memang kadang di laptop kalau untuk Mendeley saya nggak tahu gitu ya atau mungkin Mm-mm. laptopnya agak kentang atau seperti apa gitu. Jadi kalau menggunakan Mendeley ternyata Bu ketika khususnya untuk pengutipan gitu ya. Ternyata ketika saya gunakan di Microsoft Word itu kadang suka jadi lama ya atau entah entah mungkin karena laptopnya atau seperti apa gitu. Jadi ketika mau insert citation gitu ya, Hmm. jadi lama gitu. Apalagi Oh yang iya. insert bibliografinya yang terakhir itu. Oh iya. Ataukah mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama atau bagaimana? Atau hanya saya kayaknya ini? Itu Mendeley desktop. Ya, betul Bu, Mendeley desktop. Oh iya. Kalau kalau saya juga sebetulnya sama menggunakan Mendeley desktop, cuman tidak terjadi seperti itu. Eh, Mungkin itu
Ya bisa jadi dari coba aja diinstal ulang, kemudian install lagi Pak, install ulang lagi. Ah, Barangkali ada crash itu, iya boleh. kemungkinan ya Bu ya. Itu mungkin. Tiba-tiba Soalnya menggunakannya sama tuh kita jadi juga pakai Mendeley desktop iya kebetulan ya Pak. Jadi tiba-tiba jadi ada agak masalah. ngeheng gitu ya. Mungkin laptopnya ini. Iya. Hmm, Itu memang memang memudahkan ya Bu ya kalau untuk kayak citasi juga menggunakan Ya, Mendeley juga iya bisa betul. digunakan. Kalau yang sudah terbiasa dengan Zotero juga nggak jadi masalah Pak, dengan Android juga nggak jadi masalah gitu. Cuman ya kembali tadi, setiap tool pasti memiliki fitur. Nah, fitur mana yang memang enak buat kita, yang kita butuhkan begitu. Kembali lagi ke fitur gitu. Karena ini udah enak tapi nggak ada fitur ininya gitu kan. Nah, itu bisa nanti Bapak Ibu bisa apa namanya, cari lagi tool-tool yang memang lebih lengkap. Nah, nanti ada satu, sebetulnya ada satu lagi, ada tadi saya karena waktunya memang ini ya Pak, ada Space Bapak Ibu di sini itu lebih lengkap lagi Pak Ibu. Space di Oh, sini itu lebih lengkap lagi gitu. Nanti dicoba aja. Di linknya kalau nggak salah saya sudah masukin ya Pak. Itu lebih lengkap lagi di sana. Lebih enakan PySpace Bu. kita bisa ya sambil chat ya, Space. Nah, udah ya Pak. PySpace. Oh iya. Ya, Oh iya ini ya. ya kita bisa apa namanya, sambil chat juga dengan dia nanti punya Copilot Pak. Jadi kita dalam membedah satu artikel itu kita bisa dengan AI, dengan Copilot. Dia bisa langsung jawab dari isi daripada itunya gitu. Dan itu bisa nanti menambah apa namanya, eh, kolom atau apa ya istilahnya, hal-hal yang atau atribut yang kita butuhkan dalam literatur review. Jadi kita nggak perlu buka ChatGPT, udah ada Copilotnya di sana. Oh Gitu. jadi langsung gitu Bu ya. Kita nggak Langsung usah buka tersendiri papernya, tab hmm, ChatGPT gitu. betul. Di Ah, sana papernya udah langsung bisa buka. Kalau ChatGPT kan bisa nggak lewat ChatGPT? Bisa Pak. ChatGPT sebetulnya bisa melakukan apa aja gitu. Selain ChatGPT juga bisa. Cuman kan memang itu apa namanya, kita harus upload dulu PDF-nya, kemudian prompt-nya yang harus tetap kembali ke prompt gitu. Cara apa namanya untuk mendapatkan jawaban yang sesuai eh, terbaik itu tergantung daripada prompt kalau kita menggunakan semacam ChatGPT lah Pak gitu. Karena kan ChatGPT masih umum begitu ya. Tapi kalau udah masuk ke space itu kan topik apa yang sedang kita bicarakan di sana itu udah spesifik spesifik ke sana gitu. Kalau gunakan ChatGPT itu kan masih lingkupnya umum, jadi prompt kita yang menentukan nanti hasil pencarian itu. baik, terima kasih Bu Evi. Apakah masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Jika tidak ada, nanti ini kita lanjut di 2 minggu berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan bisa menyiapkan barangkali ingin melakukan penelitian untuk nanti persiapan kenaikan jabatan fungsional bisa nanti ya Bu ya. Ya, Kemudian untuk misalnya studi pendahuluan, penelitian dan lain sebagainya, boleh nanti kalau sudah ada draftnya, boleh nanti kita sama-sama sharing sambil berlatih gitu ya menggunakan tools-tools tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Evi dan juga nanti kita belajar untuk analisisnya dengan Pak Hatma nanti mangga bisa dipersiapkan karena ini satu rangkaian kegiatan jadi mangga Bapak Ibu bisa sharing atau bisa nanti bertanya terkait dengan kendala barangkali atau ada yang masih belum dipahami dari penggunaan toolsnya bisa ditanyakan nanti kepada narasumber seperti itu barangkali ya Bu Evi. iya Pak Febri. Oke, kalau begitu jika memang tidak ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu atau nanti tiba-tiba pas sudah selesai, aduh baru kepikiran mau bertanya, mah enggak tiasa nanti chat atau japri Bu Evi ya, terutama yang di Unper ya satu tempat kerja soalnya ketemu langsung. Itu barangkali Bapak Ibu terima kasih kepada Ibu Evi yang sudah Sami-sami Pak berkenan Febri. hadir menjadi narasumber di sini membagikan pengalamannya untuk menggunakan tools dalam
nanti ya proses pembuatan artikel atau nanti untuk mencari tren-tren penelitian terkini yang membantu Bapak Ibu semuanya dalam mengkolek data artikel untuk direview dan nanti ditunggu kehadirannya Bapak Ibu semua di pertemuan selanjutnya kita sama-sama berlatih untuk membuat artikel SLR ataupun tadi ya untuk membuat studi pendahuluan untuk persiapan nanti kalau kata Kak Uput tadi mengajukan proposal hibah kalau bisa nanti gunakan saja tadi prosedur dalam collect data untuk melihat research gap-nya untuk melihat state of the art-nya seperti apa ini mengisi kekosongan penelitian yang bagaimana itu bisa dilakukan dengan menggunakan teknik SLR itu tadi ya Bapak Ibu. Sebelum diakhiri, bagi yang berkenan, Bapak Ibu, kita foto bersama dulu. Boleh on cam jika sedang tidak berada di luar ya Bapak Ibu. Pilih menuju berkendara mah tidak apa-apa, tidak usah. Atau sedang berada di luar, yang bisa maka. Oke, kita hitung. 1, 2, ya tidak apa-apa Bu Selfie. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita bertemu kembali nanti di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Soalnya ada beberapa ini yang belum mengisi daftar hadir juga. Mohon untuk nanti dicek kembali. Linknya sudah ada di kolom chat. Baik, kami tutup untuk kegiatan pelatihan hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya Febri Fajar Pertama selaku moderator pamit undur diri. Sehat-sehat Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.